Masih bersama dengan saya Ustadz Montaha. Kami mengerjakan kurdis di kelas 5 ini. Metode yang kami terapkan adalah metode presentasi di depan kelas ataupun di depan kamera. Kami berhasil 3 anak pagi ini yang mempunyai bakat untuk punya keberanian dalam berucap di depan publik ataupun di depan kamera. Mereka adalah Hilmi, kemudian Tio, kemudian Mbak Kaisa. Nggak percaya jangan kemana-mana. Video mahal hanya ada di sini. Tonton mereka bagaimana kebolehan Tio, Hilmi, dan Kaisa. Semoga 3 anak ini menjadi cikal bakal anak yang bermanfaat sampai ke depan, karena sejak belajar dia melatih diri menjadi pembelajaran yang aktif bersama dengan gurunya. Mantap, saya Ustadz Montaha. Wassalam. Oke, halo, dengan siapa ini? Mas Hilmi ya? Oke, Mas Hilmi. Kelas berapa? Kelas 5. Sekarang mapel kurdis, betul? Iya, gurunya saya sendiri Ustadz Montaha, betul ya? Oke, mantap. Ini Pak Guru mau tanya Mas Hilmi. Gimana, bersedia ya? Iya, Pak Guru mau tanya tentang surat Al-Adiyat, bahwa surat Al-Adiyat itu ternyata punya asbabun nuzul, punya sebab-sebab turun. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya tentang sejak kapan surat Al-Adiyat itu turun? Surat Al-Adiyat itu turun sejak kapan? Kira-kira Mas Hilmi bisa menjawab? Oke, kalau bisa menjawab, dijawab dong sekarang. Ya, silakan. Surah Al-Adiyat diturunkan ketika Rasulullah SAW mengirimkan satu pasukan dan beliau tidak memperoleh kabar mengenai keberadaan pasukan tersebut setelah ditunggu selama 1 bulan. Oke, mantap. Ternyata surat Al-Adiyat itu diturunkan sejak Rasulullah SAW mengirimkan satu pasukan berkuda, dan setelah itu Rasulullah tidak mendapatkan kabar tentang keberadaan pasukan tersebut setelah ditunggu selama 1 bulan. Inilah jawaban Mas Hilmi tentang pertanyaan yang diajukan oleh gurunya, dan dia sudah mempunyai kemampuan memberikan jawaban di depan kamera. Maka prestasi Anda saya abadikan di dalam video. Mantap. Oke, sekarang mana selfie-nya hari ini? Selfie-nya hari ini seperti itu. Semoga bermanfaat dan thank you. Oke, Mbak Kaisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat nggih? Sehat. Sudah sarapan Mbak Kaisa? Ya. Mantap. Pak Guru mau tanya, gimana? Siap? Siap. Siap, luar biasa ya Mbak Kaisa ya. Kita kan belajar surat Al-Adiyat, kita sudah hafal semua. Dan sekarang pertanyaan Pak Guru, kira-kira surat Al-Adiyat itu menjelaskan tentang manusia dan harta bendanya. Apa yang dijelaskan surat Al-Adiyat tentang manusia dan harta bendanya? Manusia dan harta bendanya menurut surat Al-Adiyat apa kira-kira yang dijelaskan? Menurut Mbak Kaisa seperti apa? Jelaskan Mbak ya. Oke, silakan jelaskan Mbak. Surah Al-Adiyat menjelaskan bahwa manusia sangat mencintai harta benda melebihi kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa anak ini ya, hebat. Coba kasih hadiah tepuk tangan teman-teman yang lain. Iya. Ternyata siapapun kita dari manusia yang mencintai hartanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disindir oleh Allah dalam surat ini. Ialah bahwa surat Al-Adiyat itu menjelaskan manusia
sangat mencintai harta benda melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Mbak Kaisa misalkan punya harta benda yang banyak, kemudian Mbak Kaisa mencintai harta bendanya melebihi cintanya kepada Allah, boleh apa tidak? Tidak boleh. Cintanya kepada Allah harus lebih segala-galanya dibanding daripada cinta selain Allah. Mantap. Selfie-nya Mbak Kaisa. Iya, luar biasa anak ini. Semoga jadi anak orang hebat. Mantap dan pasti berprestasi. Alhamdulillah. Jos kandos. Wassalam. Loh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten iki? Kali Tio. Oh, kali Ustaz Tio. Kelas pinten nggih Pak Tio? Kelas 5. Oh, kelas 5. Ya, ini pelajaran Kurdus nggih Pak Tio nggih. Nggih. Ini Ustaz Muntaha Mas Tio. Mau tanya tentang pelajaran kita Kurdis. Materinya adalah surat Al-Adiyat. Nah, sekarang surat Al-Adiyat itu isinya tentang apa Mas Tio? Menurut sampean surat Al-Adiyat itu isinya membahas tentang apa? Bisa kira-kira jawab Mas Tio? Bisa. Yakin? Yakin. Haha, luar biasa. Kalau bisa tolong dong dikasih jawaban mulai dari sekarang. Surat Al-Adiyat isinya ialah mengajak manusia yang ingkar kepada Allah SWT dan tidak bersyukur atas nikmatnya. Surat Al-Adiyat isinya ialah mengecam manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersyukur atas nikmatnya. Jadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka itu merupakan isi kandungan daripada surat Al-Adiyat. Siapa saja yang ingkar dan tidak mau mensyukuri nikmat, dia dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Adiyat ini. Begitu ya kira-kira Mas Tio ya? Iya. Oke, mantap. Mana selfie-nya hari ini? Iya, Mas Tio luar biasa. Anda saya apresiasi sebagai siswa yang unjuk kebolehan di sini. Oke, mantap. Terima kasih.